wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai adzan dan iqamah. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan Mas Umam. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama Muhammad Umam. Jul, Pak. Yang kedua Muhammad Asyik. Yang ketiga Muhammad Masyadi. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Mas Ato. Mas Ato. Kenapa? Bolos Pak. Bolos. Saya lihat sendiri Pak. Gimana Mas? Gimana Mas? Tidur tak sama juga Pak. Hafal Jelas Pak. Iya. Saya Hafal nggak tahu datang. gimana Pak. Yang Terus kedua, itu satu lagi Pak, siapa? Mas Izzadila Sedila kenapa? bolos ke kantin. Astagfirullah. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita mengevaluasi kembali mengenai materi yang kemarin. Ada yang masih ingat mengenai materi yang kemarin? Oh itu ya Pak, bersuci ya Pak. Oh, salah. Aduh. Materi yang kemarin itu membahas mengenai ketentuan sholat. Oh iya. Yang mana arti sholat tersebut adalah doa. Kemudian itu secara bahasa, kemudian secara istilah ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Lupa Pak. Lupa. Jadi ketentuan sholat secara istilah itu ibadah yang terdiri dari perkataan ataupun perbuatan yang dimulai dari takbir sampai dengan salam. Kemudian macam-macam sholat itu ada berapa? Ada yang tahu? Mas Yedi Pak. Mas Yedi? Macam sholat, Ada dua. sholat fardu dan sholat sunnah. Iya, betul sekali. Masya Allah. Selanjutnya pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Dan adzan dan iqamah. bisa nggak Pak sepedanya? Kalau enggak ini kok Pak. Ini saja. Terima kasih. Iya. Murid yang baik. Itu enggak bisa itu Pak. Acet. Kita akan membahas mengenai adzan dan iqamah. Pengertian adzan dan iqamah. Kemudian kita akan mengetahui keutamaan adzan dan iqamah. Kemudian kita akan mengetahui hukum adzan dan iqamah. Selanjutnya kita akan menyebutkan sunnah-sunnah dari adzan dan selanjutnya mengidentifikasi syarat-syarat adzan. Langsung mengenai pengertian adzan, ada yang tahu sebelumnya? Mas Yedi Pak dia. Jadi Berapa? pengertian dari adzan. Adzan itu lafaz takbir, tahmid, tasbih yang dikumandangkan sebelum melakukan sholat. Ya, betul sekali. Masya Allah. Bahwasanya adzan itu pengumuman ataupun pemberitahuan kepada seorang Saruman. sebelum melakukan sholat fardu. Yang kemudian arti dari iqamah itu apa? Ada yang tahu sebelumnya? Mas Haji. Mas Haji. Mas Haji. Saya nggak tahu Pak. Mas Haji. Mas Umar, Mas Mas Umar. Mas Umar. Mas Yedi Pak. Hai Mas Umar. Tadi kan Mas Yedi bisa semua Pak. Ya enggak ada. Kalau belum ada yang tahu, Bapak jelaskan bahwasanya pengertian dari iqamah itu pertanda untuk dimulainya sholat berjamaah. Kemudian hukum dari adzan dan iqamah itu adalah sunnah.
Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai lafal dari adzan dan iqamah. Ada yang tahu lafal dan adzan dan iqamah? Mas ya tiba dia ada di musola terus Pak. Masya Allah. Jadi lafal adzan dan iqamah itu yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Yang kedua itu asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Yang keempat hayya 'alas shalah 2 kali. Yang kelima hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu Akbar 2 kali. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian untuk iqamah sama tapi pelafalannya cuma 1 kali dan ada imbuhan pada saat setelah hayya 'alal falah, yaitu qad qamati shalah, qad qamati shalah. Dilanjut Allahu Akbar. Begitu mengenai adzan dan iqamah. Coba dipraktekkan mengenai adzan dan iqamah. Silakan. Mas jadi. Artinya Mengenai adzan. berarti saya adzan itu Pak? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tepuk tangan buat Mas. Sudah paham semuanya mengenai adzan dan iqamah. Iya. Kemudian kita masuk kepada keutamaan adzan dan iqamah. Keutamaan adzan dan iqamah itu yang pertama itu kelak di sisi Allah itu pada hari kiamat seorang muadzin itu akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Adapun Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muadzin dari kalangan jin atau manusia atau lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Jadi nanti anak-anak kalau sudah besar balik untuk bisa adzan di musala atau di masjidnya masing-masing. Karena pahalanya sangat baik sekali. Seperti Mas Yedi. Ya, seperti Mas Yedi yang baru dipraktekkan. Yang keduanya, jika saja manusia mengetahui apabila adzan, mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Ada sebuah sabda Rasulullah yang mana jika saja manusia mengetahui besarnya pada pahala adzan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi atau al-istiham, artinya mengundi, maka misalnya mereka akan melakukannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian masuk ke dalam hukum adzan dan iqamah. Ada yang tahu mengenai hukum adzan dan iqamah? Hukumnya tadi katanya sunah Pak. Ya, betul sekali. Bahwasanya hukum adzan dan iqamah itu menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid ataupun di musola-musola untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sedangkan selain untuk sholat tersebut tidak disunahkan untuk mengumandangkan adzan pada saat sholat tarawih, kemudian sholat jenazah maupun sholat gerhana. Tidak pada paham mengenai hukum adzan dan iqamah? Insya Allah sekarang. Selanjutnya masuk ke dalam syarat adzan dan iqamah. Syarat adzan dan iqamah itu ada 4. Yang pertama, telah masuk waktu sholat, yaitu misal sudah waktunya sholat zuhur jam 11.50. Nah, itu harus tepat waktu pada saat adzan dan iqamah itu.
Kemudian harus berbahasa Arab. Jadi adzan itu tidak boleh menggunakan bahasa Latin. Misalnya Allahu Akbar, tapi menggunakannya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi itu tidak boleh, harus menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga itu muslim, laki yang sudah balik, jadi sudah hitam atau sudah menjadi basah. Kemudian yang terakhir itu tertib pelafalannya, tidak melancak-lancak atau meloncat-meloncat. Yang terakhir itu kita akan mengetahui mengenai sunnah-sunnah adzan. Yang pertama itu sunnah-sunnah adzan itu hendaknya wajib itu bersuci sebelum melakukan sholat mengumandangkan adzan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah dari adzan. Sunnah-sunnah dari adzan itu yang pertama, hendaklah seorang muadzin itu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil sebelum melaksanakan adzan. Kemudian yang kedua itu, hendaklah seorang muadzin itu pada saat adzan itu berdiri menghadap kiblat atau ke barat, tidak menghadap ke timur ataupun utara ataupun selatan. Yang ketiga, seorang muadzin pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah hendaknya lehernya, badannya menghadap ke kanan. Kemudian pada saat hayya 'alal falah badannya menghadap ke kiri. Begitu. Kemudian pada saat adzan suaranya harus dikeraskan untuk semua warga bisa mengetahui bahwa adanya sholat fardu. Kemudian ini Bapak saya akan membagikan sebuah kartu, yang mana kartu ini terdapat lafal-lafal dari adzan. Saya bagi semuanya. Nanti pada saat siswa-siswa nanti bisa ditambahkan ke depan sesuai dengan urutan yang tadi dilapatkan atau yang tadi Bapak jelaskan. Silakan. Ini lagi kenapa? Saya Pak. Ya, silakan maju. Ini ada Pak. Ya, Iya. ini Atas dulu. Oh. Kok saya ini tak jadi campur? ya, terima kasih. Silakan bisa duduk. Baik, terima kasih kepada murid-murid semua, anak-anak semua. Boleh tepuk tangan kepada semua. Jadi lafaz yang pertama itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang kelima hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar ini mengandung arti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang kemudian asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kemudian yang nomor 3 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian hayya 'alas shalah yang berarti mari kita sholat. Yang kelima hayya 'alal falah yang berarti marilah kita raih kemenangan. Yang ke-6 Allahu Akbar
artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan yang terakhir la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Baik, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini mengenai keutamaan adzan dan iqamah. Selanjutnya Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak semua mengerjakan LKS pada halaman 10 yang berisi pilihan ganda 10 dan soal esai 5. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.